Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu, yang dipimpin oleh satu orang dari kalian. Saya, Bu. Oke, silahkan Lisma. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapak atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami masih dapat berkumpul di kelas ini Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami, kiranya apa yang disampaikan oleh ibu guru kami dapat kami terima dan dapat menjadi keberhasilan bagi kami. Kami juga berdoa kepada ibu guru kami Bapak, kiranya dia dapat sabar dalam mengajar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Lisma. Baik, Ibu mau menyapa kalian sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Di sini sebelum kita memulai materi kita, masih adakah kalian yang mengingat materi minggu lalu? Ya, Saudari Winda? Iya. Iya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Siapa di sini yang sering melakukan kegiatan memasak? Iya, Saudari Lisma. Pernah masak, Bu. Masak apa, Lisma? Masak kangkung. Oke. Lisma tahu kan apa aja tahap-tahap memasak kangkung? Ibu orang ini ketawa, Bu. Edi, tidak boleh seperti itu ya, Edi. Tahu, Bu. Apa aja itu tahap-tahapnya? Potong-potong kangkung, Bu. Terus? Terus bawang merah, bawang putih, Terus? cabai, garam. Oke. Sebelum kita ke materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena kita hadir semua, jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 yang terdiri satu kelompok 2 orang. Kelompoknya Ibu yang milih atau kalian? Kami. Oke. Oh iya, kita karena ada 7 orang, satu kelompok itu ada yang 3. Oke, kita akan ke materi ya. Materi kita tentang teks prosedur. Siapa yang di sini tahu teks prosedur itu apa? Langkah-langkah, Bu. Iya benar. Ada yang lain yang tahu? Oke. Winda, Nak Winda. Iya benar. Yang lain? Ada yang tahu? Ya benar sekali. Jadi sini kita akan bahas apa itu pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk atau instruksi kepada pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 langkah atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mematikan komputer. Siapa yang tahu di sini contoh lain dari teks prosedur sederhana? Di sini kan ada mematikan komputer. Ada yang tahu yang lain apa?
menghidupkan komputer. Kan di sini, oh ya benar. Ada yang lain? Menghidupkan kipas. Ya benar. Ada yang lain? Benar, tapi itu bukan termasuk teks prosedur sederhana. Kita akan ke jenis teks prosedur yang kedua. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri banyak langkah dan jenjang tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara membuat paspor. Ada yang tahu contoh lain dari teks prosedur kompleks? Cara membuat surat. Benar. Yang lain? Ada yang lain? Oke. Paspor adalah alat untuk kita bisa pergi ke luar negeri, seperti identitas kita untuk keluar negeri gitu. Ada yang lain tahu contohnya? Membuat KTP, Bu. Iya benar. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini adalah contoh teks prosedur kompleks. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat paspor. Saudari Lisma boleh bacakan? Ya, maju ke depan silahkan. Untuk melakukan perjalanan antar negara, kita memerlukan paspor. Kini, membuat paspor bisa dilakukan secara online. Berikut tata caranya. 1. Membuat akun pada aplikasi antrian paspor online. Untuk mendapatkan nomor antrian pembuatan paspor, kita harus membuat akun terlebih dahulu di website yang ini. Atau mengunduh aplikasi secara gratis melalui Google Play atau App Store. Kedua, berkas yang harus disiapkan. A. KTP. Pastikan KTP Anda sudah e-KTP. B. KK atau kartu keluarga. C. Akta kelahiran atau surat baptis. D. Akta perkawinan atau buku nikah dan ijazah. E. Paspor lama. Jika Anda ingin memperpanjang paspor. F. Barcode antrian. Yang ketiga, datang ke kantor imigrasi. Membuat paspor online bukan berarti kita tidak datang ke kantor imigrasi. Kita harus tetap datang ke kantor imigrasi guna melakukan verifikasi data atau berkas serta wawancara. Ya, terima kasih Nak Lisma. Kita akan lanjut ke jenis teks prosedur yang ketiga, yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan prosedur yang langkah-langkah bisa bolak-balik tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara mencuci tangan yang bersih menurut WHO. Ini adalah contoh teks prosedur menurut teks prosedur protokol menurut cara mencuci tangan menurut WHO. Siapa yang bisa membaca ini? Baik, Chelsea. Biasakan cuci tangan pakai sabun. Tidak boleh seperti itu ya, Nana. Serius loh. Ganti aja, Bu. Ganti aja. Oke, Nak Robin. Lima langkah cuci tangan pakai sabun menurut WHO. Yang pertama itu basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela-sela jari.
Yang ketiga, bersihkan bagian bawah-bawah kuku. Dan yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan cara yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan cara didinginkan atau diangin-anginkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Nak Robin. Di sini kita akan mempelajari apa itu ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah seperti kalimat perintah. Siapa yang di sini tahu kalimat perintah? Seperti apa contohnya? Ibu, Risma? Chelsea? tutup jendela itu. Ya, benar. Ada yang lain? 1 menit. Benar. Pulang. Benar. Oke, kita lanjut ya. Menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Di sini kita akan bahas struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Yang kedua, material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat atau bahan atau hal-hal yang diperlukan, yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah yaitu tahapan atau proses membuat sesuatu. Misalnya yang seperti tadi, yang membuat paspor. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita pergi ke suatu tempat membuat paspornya. Yang kedua itu mengisi identitas. Yang ketiga, mengurus ke tempat yang lain, tempat untuk mengurus identitasnya. Yang keempat, penegasan ulang atau simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Di sini kita akan membahas kaidah kebahasan teks prosedur. Dalam teks prosedur terdapat berupa imperatif, deklaratif, atau integratif. Yang kedua, dalam teks prosedur, konjungsi yang digunakan menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Yang ketiga, dalam teks prosedur, numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, teks prosedur. Promina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Yang kelima, teks prosedur. Verba yang digunakan berupa verba material dan verba tingkah laku. Langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama itu menentukan judul. Misalnya kita membuat nasi goreng. Judulnya itu membuat nasi goreng. Yang kedua, membuat tujuan. Apa sih tujuan dari membuat nasi goreng itu? Yang ketiga, buat daftar alat dan bahan. Apa saja sih alat-alat dan bahan yang kita gunakan membuat nasi goreng? Misalnya yang kita perlukan beras, air, cabai. Terus bahannya, alatnya itu seperti panci, kompor, sendok, dan lain-lain. Yang keempat, menyusun langkah-langkah, yaitu bagaimana cara kita memasak nasi goreng tersebut. Yang kelima, sempurnakan dengan penutup ataupun kesimpulan. Ini adalah contoh teks prosedur cara mengambil uang KTM. Siapa di sini yang mau bacain? Oke, Winda. Ke depan. Contoh teks prosedur yaitu cara mengambil uang di ATM. Yang pertama itu masukkan kartu debit ke mesin ATM. Yang kedua, masukkan nomor PIN ATM. Yang ketiga, pilih bahasa yang akan digunakan. Yang keempat, pilih menu tarik tunai. Yang kelima, pilih nominal yang tersedia di layar. Yang keenam,
Pilih cetak struk jika ingin mencetaknya. Yang ketujuh, jika sudah pilih selesai. 8. Tunggu beberapa saat, transaksi sedang diproses. Yang kesembilan, ambil uang dari mesin ATM. Yang ke-10, transaksi selesai, jangan lupa ambil kartu dari mesin ATM. Oke, terima kasih Nak Winda. Oke, itu saja materi tentang teks prosedur. Jadi di sini Ibu akan membagi 3 jenis teks prosedur, yang dimana nanti siswa membuat contoh jenis teks prosedur. Perwakilan dari kelompok silahkan maju. Sudah? Bisa kalian buka? Oke. Jadi tugasnya yaitu membuat contoh teks prosedur berdasarkan jenis yang kalian dapat ya. Waktunya 10 menit. Bu, boleh sama yang Ibu tampilkan nggak? Oh, tidak boleh lah, biar lebih mengerti lagi. Ada yang kalian tidak mengerti? Tidak, Bu. Kalian sudah siap? Belum, Bu. Masih caranya. Sabar ya? Oke. Bikin di kertas yang lain. Kalau muat, ya boleh.
Apakah ada yang sudah selesai? Oke, baik, masuklah. Bu, kami sudah selesai, Bu. Oke, yang kita tunggu ya temannya yang lain. Waktunya 2 menit lagi anak-anak.
Sudah siap? Oke. Masing-masing dari perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil dari kerjaan kalian. Oke, satu kelompok lagi. Dan jangan lupa. Siapa dari kalian yang mau baca duluan? Saya, Ibu. Oke, Chelsea. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara mengirim email. Yang pertama, buka aplikasi email di komputer atau smartphone. Yang kedua, ketik alamat email tujuan. Yang ketiga, tulis subjek email. Yang keempat, ketik isi email. Yang kelima, lampirkan file jika diperlukan. Yang keenam, klik tombol kirim. Oke, apakah menurut kalian contoh dari kelompok Chelsea ini termasuk contoh jenis teks prosedur sederhana? Oh, maaf, Ibu Ralat. Apakah menurut kalian ini termasuk jenis teks kompleks? Iya, Bu. Oke, sudah. Nah, Edi. Teks prosedur protokol. Cara mencuci muka. Yang pertama, bilas wajah dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, tuangkan sabun muka ke tangan secukupnya. Kemudian yang ketiga, usapkan darah tangan ke wajah dengan lembut. Yang keempat, pijit secara merata. Yang kelima, bilas wajah dengan air yang mengalir. Dan yang keenam, lap wajah dengan tisu atau kain yang lembut. Oke. Apakah menurut kalian contoh dari kelompok Edi itu termasuk jenis teks protokol? Iya, Bu. Oke, Nak Neni. Nah, di sini teks prosedur sederhana kami ambil contoh cara membuat kopi. Bahannya ada kopi bubuk, gula pasir, air panas, susu atau opsional. Caranya yaitu 1. Masukkan kopi ke dalam gelas. 2. Tambahkan gula secukupnya. 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang keempat, aduk rata hingga larut. 5. Siap disajikan. Oke, apakah menurut kalian jenis teks yang diberikan oleh Neni itu termasuk jenis teks sederhana? Oke. Untuk kalian bertiga, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita melakukan kuis, kita akan melakukan ice breaking dulu untuk pegangan, biar nggak lemas-lemas sekali. Soalnya Ibu lihat kalian semua ini lemas, letih, lesu gitu. Sama Ibu juga belum makan. Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri, jaga jarak. Atur jarak, karena kita mau bergerak. Oke, kita ikutin ya, biar kita gerak dulu, biar nggak lemas, letih gitu. Oke, ikut ya.
Oke, udah semangat semuanya? Oke. Oke, kita mau mulai kuis. Boleh kita buka HP-nya? Buka Google lalu buka Quizzes. Sudah? Sudah? Oke, sudah ada yang bergabung satu. Oke, sudah 4 yang bergabung, 3 lagi. Yang lain kenapa belum bergabung? Oke, baiklah. Satu orang lagi, oke. Udah bergabung semua ya. Ibu mulai ya kuisnya. Oke, sudah ada yang benar pertama itu Anjas.
Bukan yang sulit. Oh, nggak bisa. Nggak tahu. Nah, oke, yang masih memimpin itu Anjas ya. Dari yang lain gimana nih? Kenapa masih banyak yang ini? Oke, masih memimpin itu Winda ya. Yang lain bolehlah kejar.
Oke, bisa kita lihat di sini yang nilai tertinggi itu Winda, yang kedua itu Robin, yang ketiga itu Lisma. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, di sini kita akan menyimpulkan apa itu teks dari teks prosedur. Siapa yang bisa menyimpulkan teks prosedur dari materi kita tersebut? Ada yang bisa? Oke, nak Neni. Itu tentang Boleh berdiri, Neni? Nah, di sini saya akan menyimpulkan semua materi yang Ibu jelaskan kepada kami, yaitu langkah-langkah yang melakukan sesuatu, baik cara membuat langkah-langkah di mana Jangan gugup. langkah-langkah di mana cara pembuatan seperti kopi, langkah-langkah yang secara sistematis agar penggunaan agar kami yang pemakainya ataupun cara pembuatannya itu lebih praktis lagi. Ada yang lain? Oke, Nak Lisma. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan dalam membuat atau melakukan sesuatu, Bu. Seperti yang tadi dijelaskan, membuat paspor, membuat masak kangkung, Bu. Oke.
Oke, itu saja dari materi Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kita berdoa yang dibawakan dari kalian. Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Anjas. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah siap melaksanakan tugas dan mengakhiri pelajaran kami. Terima kasih sebentar lagi yang akan pulang dan menggunakan pelajaran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.